warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian ya, kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke materi atau pembelajaran hari ini, saya ingin memastikan bahwa teman-teman sekalian ini sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya, dan sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah. Jadi kenapa harus siap? Karena takutnya nanti ketika kalian tidak siap, maka apa yang kalian dapatkan pada hari ini itu akan sia-sia ya, dimana nanti kalian tidak bisa mengingat dengan baik nanti, atau mungkin bisa melupakan materi ini dengan gampang sekali ketika kalian tidak siap. Maka kesiapan teman-teman sekalian itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar agar bisa memahami dengan baik. Oke, kemudian teman-teman sekalian, pasti teman-teman sekalian itu sudah tidak asing lagi ya dengan namanya kebun binatang dan sebagainya, atau mungkin bahkan pernah mendengar atau melihat atau bahkan mungkin mengunjungi langsung kebun binatang ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu berkaitan langsung dengan itu, kebun binatang itu ya. Ya, berkaitan. Jadi seperti kebun binatang kan ada fauna, ada flora, maka pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan itu, dengan isi dari kebun binatang itu ya, seperti fauna dan flora. Oke. Jadi karena pembelajaran kita hari ini tentang flora dan fauna ya, jadi pembelajaran kita hari ini itu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kalau untuk wilayah kita ya di Sulawesi Tengah ini atau di Pulau Sulawesi itu zonanya masuk zona apa ya, untuk wilayah persebaran flora dan faunanya? Ada yang tahu? Ya, pasti kalian tahu. Jadi untuk Indonesia bagian tengah atau di wilayah Sulawesi ini merupakan wilayah peralihan, atau persebaran flora fauna itu masuk dalam wilayah peralihan ya, atau wilayah berada di Indonesia bagian tengah, termasuk di Pulau Sulawesi. Oke. Jadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar teman-teman sekalian bisa mengetahui di mana saja persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan 3 pembagian wilayah yang nanti akan dijelaskan ya. Nanti teman-teman sekalian bisa tahu di Indonesia bagian tengah itu apa saja flora faunanya, Indonesia bagian barat dan bagian Indonesia bagian timur ya. Dan selanjutnya itu jadi seperti sebelumnya yang saya tanyakan kepada teman-teman, mungkin ada yang sudah mendengar tentang kebun binatang ya, karena seperti kita bahwa di dalam kebun binatang itu ada berbagai spesies hewan dan juga tumbuhan. Maka materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu adalah tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, dimana ada kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu dimana menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia, kemudian yaitu mengomunikasikan sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem region iklim. Dan kemudian tujuannya yaitu diharapkan siswa atau kalian itu dapat mengkategorikan persebaran flora dan fauna di Indonesia dalam 6 kategori. Kemudian teman-teman sekalian juga dapat menjelaskan ciri-ciri karena wilayah keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia beserta wilayah persebarannya. Oke. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, saya ada baiknya kalau teman-teman sekalian membagi atau membentuk sebuah kelompok belajar agar bisa nanti mendiskusikan materi kita pada hari ini ya, agar lebih bisa memahami seperti itu. Oke teman-teman sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran, saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian agar senantiasa selalu giat lagi dalam belajar ya.
kemudian lebih sering lagi belajar membaca buku, agar apa yang kalian dapatkan dari proses belajar mengajar itu bisa bermanfaat bagi diri kalian dan bagi orang lain. Karena teman-teman sekalian, kalian merupakan generasi selanjutnya yang akan membangun negeri ini. Di tangan siapa lagi kalau bukan teman-teman sekalian yang masih muda. Oke, saya akan menayangkan sebuah video untuk teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa lihat dan menganalisis dari video yang akan saya berikan. Jadi video ini tentang materi kita hari ini juga. Silakan di. Persebaran flora dan fauna dan keragamannya terbagi dalam 3 wilayah besar. Ilmuwan yang membagi 3 wilayah persebaran flora dan fauna Indonesia adalah Wallace dan Weber. Dalam artikel jurnal Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia, karya Cecep Kusmana dan Agus Hikmat, dijelaskan bahwa secara geologis persebaran flora dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu yang pertama flora dataran Sunda. Wilayah ini meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Flora-flora di pulau ini mendapat pengaruh flora Asia karena ciri-cirinya mirip dengan flora-flora di benua Asia atau flora asiatis. Wilayah ini didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Kemudian yang kedua, flora dataran Sahul. Wilayah ini meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Flora di pulau ini mendapat pengaruh dari flora benua Australia atau flora australis. Wilayah ini didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Kemudian yang ketiga yaitu flora dataran peralihan atau daerah Wallace. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Flora di pulau ini mendapat pengaruh dari flora benua Asia dan Australia. Wilayah ini didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Kemudian yaitu persebaran fauna. Sama seperti flora, persebaran fauna di Indonesia juga terbagi ke dalam 3 wilayah. Dalam buku biogeografi karya Muhammad Zid dan Ode Sofyan Hardi disebutkan terdapat 3 wilayah dengan persebaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu fauna Indonesia Barat. Wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna di wilayah ini dipengaruhi oleh fauna dari benua Asia atau disebut dengan fauna asiatis. Ciri fauna di wilayah ini adalah memiliki tubuh yang besar, misalnya gajah, harimau, badak, dan beruang. Kemudian yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Fauna di wilayah ini sering disebut sebagai fauna peralihan. Contohnya adalah anoa, komodo, rusa, dan burung kakatua. Kemudian yang ketiga yaitu fauna Indonesia Timur. Wilayah ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna di wilayah ini dipengaruhi oleh fauna dari benua Australia atau disebut dengan fauna australis. Misalnya cendrawasih, kasuari, dan kanguru. Nah, itu dia videonya ya. Teman-teman sekalian sudah lihat. Jadi itu merupakan video tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi teman-teman, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia atau keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah besar. Di mana keanekaragaman atau keragaman hayati di Indonesia itu termasuk 3 besar di dunia. Bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire di Afrika. Di mana Indonesia itu memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan. Sangat banyak sekali. Kemudian ada 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Di mana dari hewan itu dibagi menjadi ada spesies mamalia, 60 reptil, dan lain-lain. Ya, oke. Jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia itu? Pasti ada dong yang menyebabkan itu. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di antaranya itu pertama ada faktor klimatis atau iklim, kemudian ada faktor edafik atau tanah, faktor topografi, dan juga faktor biotik atau biologis. Ya, jadi itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi daripada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, tadi itu merupakan 4 faktor-faktor yang mempengaruhi daripada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna. Namun saya akan menjelaskan persebaran floranya dulu, kemudian persebaran fauna. Oke, yang pertama persebaran flora ya. Di mana persebaran flora ini terbagi menjadi 3 kategori wilayah. Di antaranya ada flora dataran Sunda atau flora asiatis, kemudian ada flora dataran Sahul atau flora Australia, dan flora dataran peralihan atau daerah Wallace yang berada di Indonesia bagian tengah. Oke.
Pertama, flora dataran Sunda atau flora asiatis, di mana wilayah Indonesia bagian barat itu memiliki iklim meliputi. Yang pertama itu adalah flora dataran Sunda atau flora asiatis, di mana yang dimaksud flora asiatis ini adalah Indonesia bagian barat, ya, di mana wilayah ini itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Di mana iklim yang berada di zona ini atau di wilayah ini yaitu adalah tropis basah, ya, di mana memiliki curah hujan itu rata-rata 60 mm per bulan, dengan ciri-ciri vegetasinya yang pertama yaitu dia mendapat pengaruh dari pohon-pohon yang berdaun rindang, ya, kemudian mendapat pengaruh dari flora Asia, dan sinar matahari tidak dapat masuk dan uap air tidak dapat naik ke atas sehingga tanah dan udaranya lembab. Ketinggian pohon rata-rata 60 meter, banyak terdapat pohon memanjat seperti rotan, dan banyak tumbuh epifita atau tumbuhan yang menempel seperti pakis dan juga anggrek. Di mana contoh flora yang ada di wilayah ini yaitu beringin raksasa, bunga bangkai, pohon bakau, akasia, pinus, rotan, jati, kayu samin, dan lain-lain. Sebenarnya masih ada banyak ya, tapi itu merupakan contoh umumnya, contoh. Kemudian flora dataran Sahul atau flora australis, ya. Jadi ini merupakan wilayah yang berada di bagian Indonesia bagian timur, di mana yang termasuk dalam Indonesia bagian timur seperti kita tahu adalah Papua serta pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Di mana iklim yang berada di wilayah ini adalah termasuk iklim tropis dengan musim kemarau yang panjang, sehingga flora yang tumbuh itu berupa hutan sabana, di mana ciri-cirinya itu mendapat pengaruh dari flora Australia seperti namanya australis, ya. Didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berbahabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae, dan juga terdapat padang rumput yang luas. Kemudian terdapat semak belukar dan hanya terdapat beberapa pohon yang rendah. Di mana contoh flora yang terdapat di wilayah ini itu adalah tumbuhan bakau, sagu, dan juga anggrek. Kemudian ada flora dataran peralihan atau daerah Wallace, ya, di mana ini merupakan Indonesia yang berada di bagian tengah. Itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan mendapat pengaruh dari flora Asia dan Australia. Jadi sebelumnya kalau wilayah di asiatis dan juga australis itu asiatis mendapat pengaruh dari Asia sesuai namanya asiatis, dan flora di wilayah Indonesia bagian timur mendapatkan pengaruh dari Australia, maka flora di dataran peralihan atau yang berada di Indonesia bagian tengah itu mendapatkan pengaruh dari Asia dan juga Australia. Seperti itu. Kemudian didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae dan Verbenaceae. Oke. Bagian yang termasuk ke dalam Indonesia bagian tengah itu adalah Pulau Sulawesi tentunya, kemudian ada Nusa Tenggara, Maluku, di mana wilayah Indonesia bagian tengah ini memiliki iklim dengan curah hujan yang kurang dari 60 mm. Pada musim kemarau, daunnya gugur atau meranggas untuk mengurangi terjadinya penguapan. Di wilayah ini terdapat hutan musim yang dinamakan hutan homogen dengan ciri-ciri pepohonan lebih jarang dibanding dengan hutan hujan tropis. Kemudian tingkat pepohonan lebih rendah dibanding pepohonan di hutan hujan tropis. Kemudian pohon akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau dan bertunas pada musim hujan. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini itu adalah anggrek putih, cendana, sagu, kayu putih, kemiri, dan lain-lain. Oke, itu merupakan 3 wilayah persebaran flora di Indonesia. Ya, seperti saya jelas tadi, ada wilayah asiatis, australis, dan juga peralihan atau Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Sama halnya seperti persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna juga terbagi menjadi 3 wilayah persebaran. Yang pertama itu adalah asiatis, australis, dan juga peralihan atau Indonesia bagian tengah. Ya. Oke. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis ikan. Ya. Di mana persebarannya itu bisa lihat peta yang ada di samping saya, itu merupakan peta persebaran atau pembagian wilayah persebaran fauna di Indonesia dan juga flora. Saya Anda lihat itu ya, ada Papua yang dibatasi oleh garis
Papua dengan Sulawesi yang dibatasi oleh garis Weber, dan juga Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh garis Wallace. Oke. Kemudian ada lanjut ke persebarannya ya. Yang pertama itu adalah kelompok hewan Asia atau Asiatis, di mana tersebar di Indonesia bagian barat sampai Selat Makassar dan Selat Lombok ya. Di antaranya itu seperti persebaran flora Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Di mana fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu identiknya dengan hewan-hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan orangutan. Kemudian kelompok hewan Australia atau Australis yang tersebar di Indonesia bagian timur, Pulau Irian Jaya dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, di mana identiknya dengan hewan yang berada atau sama dengan hewan yang berada di Australia ya. Dimana beberapa contoh fauna Indonesia bagian timur itu adalah kanguru pohon di Pulau Papua, kemudian tikus berkantong di Pulau Papua dan Kepulauan Aru, burung kasuari di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau Seram, burung cendrawasih di Pulau Papua dan Kepulauan Aru, burung kakatua berjambul merah dan berjambul putih di Maluku. Kemudian kelompok hewan peralihan atau Wallace ya, fauna jenis yang berada di wilayah peralihan. Itu tersebar di Indonesia bagian tengah, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTT. Fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah itu bersifat khas dan berbeda dengan fauna lainnya. Contoh fauna di wilayah Indonesia bagian tengah itu adalah biawak dan komodo, terdapat di Pulau Komodo NTT, anoa di Sulawesi, babi rusa di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku, burung maleo di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Oke teman-teman sekalian, itu merupakan materi kita pada hari ini. Oke, karena teman-teman sekalian ini sudah menambah kelompoknya masing-masing ya dengan ketuanya. Jadi saya akan memberikan kalian materi ya. Materi yang saya bacakan tadi akan saya berikan kepada kalian. Bisa kita lihat di layar ya. Itu adalah materinya. Dan kalian bisa menyiapkan kertas kosong untuk nanti diisikan sebuah pertanyaan. Ya. Jadi saya menginginkan kalian itu dari masing-masing kelompok membuat pertanyaan ya, kemudian kalian lemparkan kepada kelompok lain ya. Di mana materi yang saya berikan itu kalian diskusikan dulu. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian setelah itu kalian membuat pertanyaan ya di kertas kosong, dan nanti kita akan nanti kertas kosong itu yang sudah kalian beri pertanyaan akan dilemparkan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk dijawab seperti itu. Dan bagi kelompok yang mungkin sudah mendapatkan pertanyaan bisa menjawab ya, dan membacakannya pada teman-teman kalian agar bisa didengar ya, membacakan pertanyaannya dan menjawab. Setelah itu mungkin kalau ada dari teman-teman kalian yang mungkin ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan kembali atau mungkin yang kurang jelas dari jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang sudah kalian bacakan, saya persilakan, boleh dipersilakan ya dari kelompok lain kalau ingin menyanggah pertanyaan jawaban yang diberikan. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan hayati yang sangat luar biasa ya, di mana persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sangat besar dan juga memiliki ciri khas tersendiri dalam keadaan hayati Indonesia ya, flora dan fauna, di mana ada beberapa spesies hewan atau tumbuhan yang tidak bisa didapatkan di negeri lain atau di negara lain. Itu adalah hal yang patut kita syukuri ya, karena merupakan pemberian dari Sang Maha Kuasa terhadap negara kita cintai ini. Oke, tugas kalian ya teman-teman sekalian. Jadi ada 2 tugas yang akan saya berikan. Yang pertama itu tugas individu, itu terkait dengan video yang kalian nonton tadi ya. Yang kalian nonton tadi itu buatkan rangkumannya ya, kalian rangkum di sebuah kertas,
Kemudian tugas kedua itu adalah tugas kelompok, yaitu membuat desain poster mengenai materi kita pada hari ini, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk belajar lebih giat lagi dan semangat dalam setiap proses belajar mengajar ya, agar apa yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran itu tidak sia-sia, dan tentunya itu berguna bagi kalian semua dan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini itu tidak sia-sia dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Oke, saya akhiri. Wabillahi